Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Saya akan melanjutkan membacakan pokok bahasan rekan spiritual dari PDF A Spiritual Biography Venerable Acharyaman Buridatatthera by Acharya Mahabhuanyana Sampano yang diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Untuk nama-nama penerjemah dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Sedikit catatan narator mengenai cerita yang menarik ini. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan kata ganti pria maupun wanita. Namun dalam edisi bahasa Inggris asli, rekan spiritualnya ini digunakan kata ganti wanita, yaitu she, dan kata ganti milik untuk wanita, her. Jadi narator menyimpulkan, kemungkinan rekan spiritual beliau ini adalah mantan istri beliau dalam kehidupan lampaunya. Mohon maaf jika salah. Baiklah, kita mulai. Rekan spiritual. Duduk dalam meditasi setelah pencapaian akhirnya, Acharyaman mengingat suatu permasalahan di masa lalu. Satu masalah yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Di sini, saya akan menyampaikan cerita yang berkenaan dengan masa lampau Acharyaman. Saya merasa akan tidak baik untuk meninggalkan kisah yang sangat menarik, terutama karena hubungan seperti ini mungkin mengikuti setiap diri Anda seperti bayangan, meskipun Anda tidak menyadarinya. Bila kisah ini dianggap tidak pantas, harap salahkan pengarang untuk tidak berhati-hati. Seperti yang mungkin Anda bisa duga, ini adalah masalah pribadi yang hanya dibahas oleh Acharyaman dengan lingkungan murid terdekatnya. Saya telah berusaha untuk menekan keinginan untuk menulis tentang hal ini, tapi semakin saya ingin menekan keinginan itu, keinginan tersebut menjadi semakin kuat. Maka, akhirnya saya menyerah. Dan setelah menuliskan hal itu, keinginan tersebut menjadi surut. Saya mengakui bahwa sayalah yang bersalah dalam hal ini, tapi saya harap para pembaca dapat memaafkan saya. Semoga hal ini dapat menjadi sesuatu yang patut dipikirkan bagi mereka yang terseret dalam lingkaran lahir dan mati yang tidak ada akhirnya. Cerita ini menyangkut tentang rekan spiritual lama Acharyaman. Acharyaman mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya, ia dan rekan spiritualnya bertekad untuk berusaha bersama-sama demi pencapaian kebuddhaan. Selama beberapa tahun sebelum pencapaian sempurnanya, rekannya ini sesekali berkunjung saat ia berada dalam samadhi. Pada kesempatan itu, ia memberikan ajaran dhamma singkat kepadanya, dan kemudian menyuruhnya pergi. Rekannya ini selalu muncul sebagai kesadaran tak berwujud, tidak seperti makhluk-makhluk dari kebanyakan alam. Dia tidak memiliki wujud. Ketika Acharyaman menanyakan tentang kondisinya yang tanpa wujud, dia menjawab bahwa dia sangat khawatir pada Acharyaman sehingga dia belum memutuskan bentuk alam kelahirannya. Dia takut Acharyaman akan melupakan hubungan mereka, kehendak bersama mereka untuk mencapai kebuddhaan di masa yang akan datang. Oleh karena kekhawatiran itu dan kekecewaan, dia tergerak untuk mengunjungi dan memeriksa Acharyaman dari waktu ke waktu. Acharyaman menyatakan bahwa ia telah menyerah dari tekad itu dan mengubah janjinya untuk mencapai nibbana dalam kelahiran ini. Ia tidak ingin untuk terlahirkan kembali. Yang sama halnya dengan membawa semua penderitaan yang telah ia bawa sampai ke masa datang yang tidak ada akhirnya. Meskipun rekannya ini tidak pernah menunjukkan perasaannya, dia tetap khawatir akan hubungan mereka dan kerinduannya tidak pernah menyusut. Maka, sesekali dia mengunjungi Acharyaman. Tapi pada saat ini, adalah Acharyaman yang memikirkannya, khawatir akan perjuangannya, dan karena mereka telah menghadapi banyak kesulitan bersama di kehidupan sebelumnya, memikirkan hubungan ini setelah pencapaian kesempurnaan Acharyaman, keinginan untuk bertemu sehingga mereka dapat membuat kesepakatan baru. Ia ingin menjelaskan permasalahan ini kepadanya
dan menghilangkan semua keraguan dan kekhawatiran yang tersisa dari hubungan rekanan mereka yang lalu. Di larut malam itu, dan sekejap setelah pikiran itu muncul pada dirinya, rekan spiritualnya tiba dalam kondisi tanpa wujud. Acharyaman mulai dengan menanyai rekannya tersebut tentang alam keberadaannya sekarang. Ia ingin tahu kenapa dia tidak memiliki wujud seperti makhluk-makhluk surgawi lainnya. Dan apakah sebenarnya wujud rekannya itu sekarang? Makhluk tak berwujud itu menjawab bahwa ia hidup di salah satu alam surgawi kecil di alam angkasa yang luas ini. Makhluk tersebut menjelaskan bahwa ia menunggu di alam itu karena kekhawatirannya pada Acharyaman. Setelah mengetahui keinginan Acharyaman untuk menemuinya, makhluk itu datang mengunjungi Acharyaman malam itu. Biasanya, makhluk itu tidak berani mengunjungi Acharyaman terlalu sering. Meskipun makhluk ini memiliki keinginan tulus untuk menemuinya, makhluk tersebut selalu merasa malu dan ragu. Sebenarnya, kunjungan makhluk tersebut tidak mengganggu satu sama lain karena kunjungan tersebut tidak memiliki sifat yang berbahaya. Tetapi tetap saja, rasa sayang makhluk tersebut kepada Acharyaman membuatnya ragu untuk datang berkunjung. Acharyaman juga memberitahu makhluk itu untuk tidak berkunjung terlalu sering, walaupun tidak berbahaya. Kunjungan seperti itu bisa menjadi penghalang emosional yang bisa memperlambat kemajuannya. Karena batin memiliki sifat yang sangat sensitif, maka batin dapat sangat terpengaruhi oleh kemelekatan emosi halus yang dapat menghalangi latihan meditasi. Karena yakin akan kebenaran pernyataan ini, makhluk tersebut jarang datang mengunjunginya. Makhluk itu sadar bahwa Acharyaman telah memotong hubungannya dengan kelahiran dan kematian, termasuk teman dan keluarga, dan tentunya rekan spiritual yang bergantung padanya, tanpa penyesalan yang tersisa. Bagaimanapun juga, kejadian itu memiliki akibat yang dramatis ke seluruh jagat raya. Tetapi bukannya sukacita dengan kebahagiaan seperti yang biasa makhluk itu lakukan di masa lampau ketika mereka bersama, kali ini makhluk itu merasa diacuhkan, mengawali reaksi yang tidak lumrah. Makhluk tersebut berpikir bahwa Acharyaman bertindak tanpa tanggung jawab, mengacuhkan rekan spiritual yang setia, yang telah berbagi penderitaan dengannya, berjuang bersama dengannya melalui banyak kelahiran. Dia merasa putus asa sekarang, ditinggalkan dalam ketidakberuntungan, terikat pada dukkha, tetapi tidak bisa melepaskan. Acharyaman telah melewati dukkha, meninggalkan makhluk tersebut menderita. Semakin banyak makhluk itu memikirkan hal tersebut, semakin dia merasa sebagai makhluk yang haus akan kebijaksanaan, ingin menyentuh bulan atau bintang. Pada akhirnya dia jatuh kembali ke bumi terikat akan penderitaannya, tak mampu untuk menemukan jalan keluar dari malapetaka yang menyedihkan. Putus asa, menjadi makhluk yang malang, berjuang untuk menahan penderitaan. Makhluk itu memohon bantuan Acharyaman. Saya sangat kecewa. Di manakah saya dapat menemukan kebahagiaan? Saya sangat ingin mencapai dan menggapai bulan dan bintang di langit. Sangatlah menyedihkan dan sangat menyakitkan. Anda sendiri seperti bulan dan bintang yang bersinar terang di langit ke segala penjuru. Setelah membangun diri Anda dalam Dhamma, keberadaan Anda tidak pernah menjadi muram dan membosankan. Anda sepenuhnya damai, dan aura Anda bersinar ke seluruh penjuru alam semesta. Jika saya masih beruntung, mohon tunjukkan pada saya jalan Dhamma itu. Tolong bantu saya untuk mencapai pengetahuan dari kebijaksanaan yang murni dan bersinar. Bebaskan saya secepatnya dari lingkaran lahir dan mati, untuk mengikuti Anda dalam pencapaian Nibbana, sehingga saya tidak harus menahan penderitaan ini lebih lama lagi. Semoga tekad ini cukup kuat untuk menciptakan hasil yang diinginkan oleh batin saya, membuat saya mampu untuk mencapai keagungan pencerahan secepat mungkin. Terguncang oleh isakan keputusasaan,
Demikianlah permohonan yang menyala-nyala dari makhluk tak berwujud yang menderita itu saat dia menunjukkan harapannya untuk mencapai pencerahan. Acariaman membalas bahwa keinginannya untuk menemui makhluk itu bukanlah untuk menggali penyesalan tentang masa lalu. Mereka yang menginginkan yang terbaik bagi orang lain tidak seharusnya berpikir seperti itu. Bukankah kamu telah melatih 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK? Makhluk tak berwujud itu menjawab, saya telah berlatih keempatnya sebegitu lama, sehingga saya tidak dapat berhenti berpikir akan kedekatan yang telah kita miliki saat berlatih bersama-sama. Saat seseorang menyelamatkan hanya dirinya sendiri seperti Anda, adalah sangat alami bagi mereka yang ditinggalkan untuk merasa kecewa. Saya menderita karena saya diabaikan tanpa adanya perhatian pada kesejahteraan saya. Saya masih tidak dapat melihat adanya kemungkinan untuk mengurangi penderitaan saya. Acariaman mengingatkan makhluk tersebut. Meskipun berlatih sendiri atau dengan orang lain, kebaikan dibangun untuk tujuan mengurangi kekhawatiran dan penderitaan di dalam dirimu, bukan untuk meningkatkan mereka sampai terganggu. Kamu menjadi gelisah. Betulkah hal itu? Betul. Tapi kecenderungan orang yang memiliki kilesa adalah seperti itu. Tidak mengetahui jalan mana yang benar untuk jalur yang aman dan lancar. Kita tidak tahu apabila yang kita lakukan benar atau salah. Atau apakah hasil yang didapatkan mengakibatkan kebahagiaan atau penderitaan. Kita mengenal penderitaan dalam batin kita. Tapi kita tidak mengetahui jalan keluarnya. Jadi kita kecewa akan ketidakberuntungan kita. Seperti yang Anda lihat terjadi pada saya. Acariaman mengatakan bahwa makhluk tak berbentuk itu kukuh dalam keluhannya. Dia menuduhnya mencari jalan keluar sendiri tanpa menunjukkan rasa kasihan kepadanya. Dia yang selama ini telah berjuang bersama dengannya untuk melewati duka, dia mengeluh bahwa Acariaman tidak berusaha untuk membantunya sehingga makhluk itu juga dapat mencapai kebebasan dari penderitaan. Acariaman mencoba untuk menghibur makhluk tersebut. Ketika 2 orang makan bersama pada meja yang sama, adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari bila yang satu kenyang terlebih dahulu. Adalah tidak mungkin bagi mereka berdua untuk puas pada saat yang sama. Ambil contoh kasus Sang Buddha dan mantan istrinya, Yasodhara. Meskipun melewati banyak masa, mereka telah bersama-sama mengembangkan kebaikan yang bermacam-macam. Sang Buddha yang lebih dulu melewati dukkha dan kemudian kembali untuk mengajarkan mantan istrinya supaya dia juga dapat menyeberang ke pantai seberang. Kamu harus mempertimbangkan pelajaran ini dengan hati-hati dan belajar darinya. Bukannya berkeluh kesah tentang orang yang pada saat ini berusaha sebaik mungkin menemukan cara untuk menolongmu. Saya berusaha keras mencari jalan untuk membantu kamu menyeberang. Tapi kamu menuduh saya sebagai tak memiliki perasaan dan tak bertanggung jawab. Pemikiran seperti itu sangatlah tidak benar. Mereka hanya akan meningkatkan penderitaan bagi kita berdua. Kamu harus merubah tingkah lakumu. Mengikuti contoh mantan istri Sang Buddha. Satu contoh yang baik bagi kita semua dan yang dapat membangkitkan kebahagiaan sejati. Alasan saya untuk menemuimu adalah untuk membantumu, bukan untuk mengusirmu. Saya selalu mendukung perkembanganmu dalam dhamma. Untuk mengatakan bahwa saya telah mengabaikanmu dan tidak lagi memperhatikan kesejahteraanmu adalah tidak benar. Nasihat saya untukmu berasal dari batin yang memiliki simpati dan cinta kasih yang murni. Jika kamu menjalani nasihat ini dan berlatih sebaik-baiknya, saya akan turut bersukacita atas kemajuanmu. Dan jika kamu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, saya akan berdiam dalam ketenangan. Tujuan awal kita untuk mencapai kebuddhaan tercipta karena tujuan jalur cepat untuk menyeberangi lingkaran tumimba lahir. Kelanjutan keinginan saya untuk mencapai tingkatan sawaka adalah keinginan yang ditujukan pada tujuan yang serupa, yaitu keadaan yang bebas dari kilesa dan asawa.
bebas dari semua dukkha, kebahagiaan agung, nibbana. Karena saya mengikuti jalur kebenaran melalui kehidupan yang berbeda, termasuk keberadaan saya sebagai seorang biku, saya selalu mengusahakan sedapat mungkin untuk menjaga hubungan denganmu. Melalui semua masa ini, saya telah mengajarkan kepadamu dengan cinta kasih yang sangat mendalam. Tidak pernah ada saat di mana saya memikirkan untuk meninggalkanmu dan mencari kebebasan bagi saya sendiri. Pikiran saya selalu dipenuhi dengan kepedulian, simpati penuh padamu. Saya selalu berharap atas kebebasanmu dari penderitaan dari kelahiran dalam samsara, membimbingmu menuju ke arah nibbana. Reaksimu yang tidak wajar, merasa terhina karena kamu mengira bahwa saya telah meninggalkanmu tanpa memperhatikan kesejahteraanmu, tidak memberikan manfaat bagi kita berdua. Mulai sekarang, kamu harus menjauhi pemikiran seperti itu. Jangan biarkan pikiran seperti itu muncul dan menginjak-injak batinmu, karena mereka hanya akan membawa penderitaan yang tidak akhir dalam kebangkitan mereka. Suatu hasil yang tidak cocok dengan tujuan saya, karena saya berjuang dengan cinta kasih menolongmu. Melarikan diri tanpa peduli, kemanakah saya telah melarikan diri? Dan siapakah yang saya tidak pedulikan? Pada saat ini, saya mengusahakan sebisa saya untuk memberikan semua bantuan yang memungkinkan. Bukannya semua yang telah saya ajarkan kepadamu muncul dari cinta kasih penuh perhatian yang saya tunjukkan kepadamu sekarang? Pemberian semangat tanpa henti yang telah saya berikan datang dari batin yang terisi dengan cinta kasih yang melebihi semua air dalam semua lautan luas. Cinta kasih yang mengalir tanpa henti, tanpa kekhawatiran bahwa air itu akan kering. Mohon kamu mengerti bahwa membantumu selalu menjadi tujuan saya, dan terimalah ajaran Dhamma yang saya tawarkan ini. Jika kamu mempercayai saya dan berlatih dengan sesuai, kamu akan mengalami buah dari kebahagiaan dari dalam dirimu sendiri. Dari hari pertama saya ditahbiskan sebagai seorang biku, saya telah dengan tulus berlatih Dhamma. Tidak pernah ada masa saya memiliki kebencian pada siapa saja. Motivasi saya untuk bertemu denganmu bukanlah untuk menipumu atau menyakitimu, tapi untuk membantumu dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Jika kamu menolak mempercayai saya, sulit bagi kamu untuk menemukan orang lain yang pantas menerima kepercayaanmu. Kamu berkata bahwa kamu menyaksikan seluruh alam semesta berguncang malam itu. Apakah kamu berpikir bahwa guncangan itu disebabkan dari dhamma tipuan yang bangkit di dunia ini? Apakah itu penyebab Anda ragu untuk menerima nasihat yang saya tawarkan kepadamu? Jika kamu mengerti bahwa Dhamma adalah Dhamma kebenaran, maka kamu harus menganggap guncangan alam semesta malam itu sebagai faktor penentu keyakinanmu, dan berbahagialah karena kamu masih memiliki kebajikan yang berlimpah. Kamu masih bisa mendengarkan Dhamma yang dijelaskan pada waktu yang tepat, meskipun melalui kelahiran di alam yang tak berwujud, yang seharusnya menyebabkan kesempatan seperti ini mustahil. Saya menganggap ini sebagai keberuntungan berkesempatan mengajarkan kepadamu sekarang. Kamu harus merasa bangga akan keberuntunganmu sendiri memiliki seseorang yang datang dan menyelamatkanmu dari kegelapan tanpa harapan yang berasal dari pemikiran salah. Jika kamu berpikir positif seperti ini, saya akan sangat bahagia. Pemikiran seperti ini tidak akan menyebabkan dukkha mengikatmu dengan sangat erat sehingga kamu tidak dapat menemukan jalan keluar. Hal itu tidak akan mengizinkan Dhamma untuk dilihat sebagai sesuatu yang duniawi, atau perhatian cinta kasih dilihat sebagai sesuatu yang penuh kedengkian. Pada saat makhluk tersebut mendengarkan Acaryaman menjelaskan semua alasan yang masuk akal dengan penuh cinta kasih seperti itu, rekan spiritual Acaryaman merasa bagaikan disiram dengan air surgawi. Secara bertahap, dia menjadi tenang kembali. Terpukau oleh penjelasan Acaryaman, batinnya menjadi damai. Sikapnya menjadi penuh penghormatan. Ketika Acaryaman selesai bicara,
Makhluk tersebut mengakui kesalahannya. Rasa sayang saya dan dambaan penuh keputusasaan akan Anda telah menciptakan banyak permasalahan. Saya mengira bahwa Anda telah melupakan saya, menuju ke jalan Anda sendiri yang mengakibatkan saya merasa diacuhkan. Saya menjadi sangat kecewa. Saya tidak bisa berhenti memikirkan perasaan tidak berguna dan ditolak, dengan tanpa ada seorang pun yang dapat menolong. Tapi sekarang, setelah saya menerima sinar Dhamma, batin saya menjadi sejuk dan damai. Saya dapat menaruh gangguan penderitaan yang telah saya pikul selama ini. Karena Dhamma Anda seperti minuman surgawi yang membasuh batin saya, membersihkan dan menjernihkannya. Mohon maafkan saya akan segala kesalahan yang telah saya lakukan terhadap Anda karena kebodohan saya. Saya bertekad untuk berhati-hati di masa yang mendatang, tidak lagi membuat kesalahan serupa. Ketika makhluk tersebut selesai bicara, Acariaman menasehatinya untuk terlahir kembali di alam yang lebih cocok, menyuruhnya untuk berhenti mengkhawatirkan masa lampau. Dengan penuh hormat, makhluk tersebut berjanji untuk mengikuti nasihat Acariaman, kemudian mengucapkan permohonan terakhirnya. Setelah saya terlahir di alam yang cocok, bolehkah saya datang dan mendengarkan nasihat Anda seperti sebelumnya? Mohon berikan restu Anda akan hal ini. Saat Acariaman memenuhi permohonannya, makhluk tersebut menghilang seketika. Setelah makhluk tak berwujud tersebut pergi, cita Acariaman keluar dari samadhi. Saat itu hampir jam 5 pagi dan hampir terang. Ia belum tidur sepanjang malam. Ia mulai duduk dalam samadhi sekitar pukul 8 malam. Ia berbicara dengan makhluk tak berwujud selama berjam-jam sepanjang malam. Tidak lama setelah itu, makhluk yang sama datang mengunjunginya lagi. Kali ini dia datang dalam wujud dewi yang cantik. Meskipun datang dengan penuh hormat terhadap biku yang sangat dihargai, dia tidak memakai perhiasan seperti kebiasaan para dewi. Setelah tiba, dia menjelaskan pada Acariaman akan situasi barunya. Setelah mendengarkan penjelasan Anda yang menyingkirkan semua keraguan saya dan membebaskan saya dari penderitaan yang menyiksa, saya lahir kembali di surga Tawatimsa, alam surgawi yang dipenuhi kebahagiaan, yang mana saya nikmati sekarang karena kebaikan yang saya lakukan sebagai manusia. Meskipun saya mengalami keberadaan yang menyenangkan ini sebagai hasil perbuatan baik saya tidak bisa melupakan Anda yang mulia sebagai seorang yang mendorong saya untuk berbuat kebajikan. Sendirian, saya tidak akan pernah memiliki kebijaksanaan yang mampu mencapai hal ini seperti yang saya inginkan. Merasa cukup beruntung untuk dilahirkan kembali di kemegahan surgawi, saya tentram secara keseluruhan dan tidak lagi memiliki kemarahan ataupun kebencian. Saat saya merenungkan kebaikan tak terhingga yang Anda selalu berikan kepada saya, tampak sangat jelas bagi saya bahwa penting sekali bagi kita untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam hidup kita. Pada keseluruhan dari pekerjaan, sampai makanan, sampai teman dan pasangan hidup, baik pria maupun wanita. Kebijaksanaan seperti itu sangatlah penting untuk membawa ke alam yang lancar dan jauh dari permasalahan. Hal ini khususnya penting dikala memilih pasangan hidup untuk bergantung dalam suka dan duka. Memilih pasangan hidup memerlukan perhatian khusus, karena kita membagi segalanya dengan orang tersebut, bahkan tiap nafas kita. Semua kebahagiaan dan penderitaan yang dialami akan mempengaruhi kedua pihak. Mereka yang memiliki pasangan yang baik, meskipun mungkin agak kurang dalam kepandaian, tabiat, ataupun perbuatan, masih mendapatkan berkah untuk memiliki seseorang yang dapat membimbing dan mendorong mereka dalam semua persoalan yang dihadapi. Baik masalah sehari-hari yang menghasilkan kedamaian dan keteduhan dalam keluarga, dan masalah batiniah yang memupuk batin.
Semua permasalahan akan memberi keberuntungan, supaya mereka tidak merasa bahwa mereka meraba dalam kegelapan, tidak memiliki kepastian bagaimana masalah itu akan terpecahkan. Setiap pasangan menjadi orang yang baik, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga mampu untuk menciptakan surga duniawi dalam keluarga. Mengizinkan semua orang untuk hidup damai, tentram, dan bebas dari pertengkaran. Selalu ceria, kehidupan rumah tangga seperti itu tidak akan terganggu oleh luapan emosi. Masing-masing anggota keluarga menyokong terciptanya suasana ini. Masing-masing sabar dan tenang, bertindak dengan cara yang masuk akal. Alih-alih bertindak semaunya, yang berlawanan dengan prinsip moral yang menunjang ketenangan dan kedamaian berkelanjutan, pasangan nikah bekerja bersama-sama untuk membangun masa depan mereka. Bersama-sama mereka menciptakan karma baik dan karma buruk. Mereka menciptakan kebahagiaan dan penderitaan, kebajikan dan kejahatan, surga dan neraka. Mulai dari awal hubungan mereka berlanjut ke masa sekarang sampai masa yang akan datang. Suatu kelanjutan yang tidak terputus. Karena mendapatkan kesempatan berharga untuk menemani Anda selama banyak kehidupan, saya sadar akan hal ini dalam situasi saya sendiri. Oleh bimbingan Anda yang mulia, saya telah membuat kebajikan suatu bagian pokok dari sifat saya. Anda selalu mengarahkan saya dengan aman melalui semua hal yang membahayakan, tidak pernah membiarkan saya menyimpang ke arah kejahatan dan kejatuhan. Sebagai akibatnya, saya tetap menjadi orang yang baik dalam semua kelahiran itu. Saya tidak dapat memberitahu Anda betapa tergeraknya saya akan kebaikan yang telah Anda berikan terhadap saya. Saya sekarang menyadari bahaya yang disebabkan oleh kesalahan saya di masa lalu. Saya mohon Anda dapat memaafkan semua kesalahan yang telah saya perbuat, sehingga tidak ada lagi kebencian yang tersisa di antara kita. Menyetujui permohonan ini, Acharya Man memaafkannya. Ia kemudian memberikan ajaran yang membangkitkan, mendorong dia untuk menyempurnakan dirinya secara spiritual. Setelah Acharya Man selesai, Dewi tersebut memberikan penghormatan, menjauh sedikit, dan kemudian terbang ke angkasa dengan penuh kebahagiaan. Beberapa dari komentar penyesalan yang diberikan pada saat Dewi tersebut masih berupa makhluk tak berwujud terlalu aneh untuk ditulis di sini. Maka saya tidak bisa menceritakan dengan lengkap semua detil dari percakapan tersebut. Oleh karena itu saya mohon maaf. Saya tidak sepenuhnya puas dengan apa yang tertulis di sini. Tapi saya merasa tanpa hal itu, suatu kisah bermanfaat yang patut dipikirkan ini akan tidak terceritakan. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang